Seru ya kalau ngomongin tentang hutang ya. Langsung tiba-tiba mungkin ada yang deg-degan nih. Aduh jadi teringat utang gitu. Harus dibayar. Iya. Tapi senang banget, thank you tadi Mbak Anggi juga udah bilang ya. Memang penting pertama-tama kita harus kenal dulu nih. Utang yang kita miliki atau yang akan kita ambil ini utang produktif atau utang konsumtif. Yes. Oke. Nah kalau itu utang produktif, contohnya misalnya kayak tadi pengusaha UMKM mungkin mengambil kredit usaha rakyat supaya dari uang itu bisa mengembangkan usahanya, itu berarti produktif. Yes. Oke, itu nggak masalah. Nanti kita akan bahas ya. Tapi kalau misalnya waktu itu saya punya utang saya utang pendidikan. Nah itu sebenarnya termasuk yang produktif karena kan itu juga pada akhirnya bisa membantu. Yes. Oke, nah kalau itu nggak apa-apa, kita bisa mengambil utang-utang produktif tersebut. Nah tapi kalau misalnya hutang itu adalah hutang konsumtif, artinya wah pengen jalan-jalan ke luar negeri nih tapi uangnya belum ada, ya udah nggak apa-apa deh ngutang dulu gitu kan. Atau enggak wah pengen beli tas branded nih uangnya belum ada, nggak apa-apa utang dulu. Nah itu yang harus dihindari. Kita pikirkan 2-3 kali, perlu nggak sih, butuh nggak sih? Karena setiap hal yang kita lakukan itu ada konsekuensinya loh. Betul. Kita kan hidup bukan hanya untuk hari ini, ya kan? Ada besok, ada lusa gitu kan, dan itu pasti ada sebab, ada akibatnya. Betul. Nah jadi ini yang harus sungguh-sungguh dihindari dan dihilangkan. Nah caranya of course ya berarti kita harus bisa mengendalikan nafsu kita, pengendalian diri ya, pengendalian diri gitu. Nah jadi itu pertama, ya kan? Konsumtif definitely no. Ya. Nah sekarang tapi ada juga nih hutang-hutang yang terpaksa tiba-tiba misalnya anak masuk rumah sakit terus ada biaya yang harus dibayar atau mungkin tiba-tiba ada kebutuhan yang mendadak. Nah itulah gunanya kita punya dana darurat. Sehingga kalau memang ada pengeluaran dalam jumlah besar yang memang harus dikeluarkan, kita nggak perlu hutang tapi kita bisa pakai dana darurat. Karena seringkali yang orang terjerat pinjol dan lain-lain kan tiba-tiba butuh uang, nggak ada, kredit nggak bisa, akhirnya udah ya pinjam lewat mana-mana jalur lain yang sebenarnya bunganya jauh lebih tinggi kan. Gitu. Oke, nah jadi itu hal yang kedua berarti ya. Nah yang ketiga ini berarti kalau sekarang kita memutuskan untuk hutang yang produktif. Nah hutang yang produktif berarti dipelajari dulu bunganya berapa, metode pengembalian uangnya seperti apa, dalam jangka waktu berapa. Intinya sebelum kita minjam kita sudah harus tahu nih bagaimana perencanaan kita untuk bisa mengembalikan hutang-hutang tersebut gitu. Nah jadi dari situ ya kita bisa lebih merencanakan lebih baik dan bisa mengalokasikan juga nih nanti pembayarannya seperti apa, berarti apa yang harus dikurangin dan seterusnya. Nah jadi ya bijak untuk memilih beberapa pilihan jenis utang yang ada ya. Dana darurat untuk membiayai utang. Iya, ini kebalik kan tadi kan. Masalahnya kan kalau hutangnya itu hutang konsumtif ya harusnya kan sebenarnya itu tidak dilakukan. Tidak boleh, Sedangkan kalau misalnya hutangnya itu hutang terpaksa, kalau memang awalnya udah ada dana darurat, ya harusnya nggak pakai hutang dong. At least dana daruratnya dipakai dulu. Sehingga itu bisa mencukupi, atau kalaupun tidak mencukupi, hutangnya tidak terlalu banyak gitu. Nah, jadi kalau sekarang di awal nih ada dana darurat tapi ada utang, berarti sebenarnya awalnya mengambil keputusan untuk menggunakan yang mana itu belum tepat. Ya karena kan kalau ada dana darurat harusnya kan itu digunakan dulu untuk membiayai keperluan-keperluan mendesak sehingga nggak perlu hutang. Gitu. Jadi ini mungkin aku agak mislead di sini. Jadi artinya waktu kita mau mengambil hutang, kita juga harus cek juga ya dana darurat kita ini sebenarnya masih bisa nggak sih untuk memenuhi yang harusnya tadi yang nggak mau utang jadi nggak usah utang. Kita bisa pakai dana darurat dulu ya Miss ya. Ya ini kita berbicara tentang kadang-kadang kita butuh uang yang memang mendadak dan perlu dibutuhkan, ya udah akhirnya pakai dana darurat. Yang tadi ya misalnya yang tiba-tiba anak lagi ke rumah sakit lah, atau mungkin ada pengeluaran besar yang harus ditalangin dulu, orang tua harus operasi dan seterusnya. Ya itu bisa dipakai dana darurat. Tapi tanpa harus mengambil hutang baru. Betul. Gitu ya, Miss, nah tapi kalau memang tadi utang produktif yang memang direncanakan, berarti kan sudah punya perencanaan dong cara pengembaliannya seperti apa. Nah dalam perencanaan pengembalian itu harusnya tidak menyentuh dana darurat. Karena sebelum dia mengambil hutang, dia sudah melakukan kalkulasi kan, income-nya berapa, pengeluarannya berapa, yang biasanya disisihkan untuk dana darurat berapa. Nah berarti dari cash flow-nya itu berapa nih akan disisihkan untuk bayar. Jadi harusnya kalau itu memang hutang yang akan diambil dan memang sudah direncanakan, pembayarannya pun harusnya tidak akan menyentuh dana darurat. Karena ini udah dipisahin gitu.
aplikasi Mary Riana tersedia lengkap video-video YouTube terbaru saya, artikel yang up to date, quotes inspirasi, koleksi merchandise, workshop dan seminar yang bisa kamu dapatkan free dan download sekarang juga gratis. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.